夫人，命令你即日起请给我红面宝宝，我让范司马先送你们回去。本以为你快要做了你胡说八道什么？哎，冤有头债有主。大宋昭太后病危，堪忧啊！你既然一路尾随至此，又何？Karena Duan Yangjun tidak mau menyerah, maka ia akhirnya bertarung melawan pimpinan 4 penjahat besar. Di sini sempat terjadi pertarungan yang begitu sengit. Namun pada akhirnya mereka semua berhasil dikalahkan dan dijadikan sandera oleh pimpinan 4 penjahat besar. Sementara itu, Tuan Yu sedang beristirahat di suatu tempat. Tapi ia merasa ada yang aneh karena rumah itu memiliki suatu puisi yang tak asing baginya. Dan saat ia melihat ada bagian yang hilang, Tuan Yu segera ingin mengisi kata-kata yang hilang tersebut. Ia pun segera menghampiri tinta yang ada di meja. Di sini aroma tinta itu begitu harum. Nona Wang juga membantunya untuk menggosok tinta itu. Lalu Tuan Yu melengkapi kata-kata yang hilang. Tak berselang lama Nona Wang jatuh pingsan diikuti oleh Perdana Menteri dan juga Tuan Yu akhirnya ikut pingsan. Lalu ia tersadar dengan kondisi terikat. Kemudian ia mendengar percakapan ibu dari Nona Wang dan juga para bawahannya, yang ternyata jebakan itu ia rancang untuk Tuan Yangjun. Namun jebakan itu malah mengenai Tuan Yu. Kemudian Murongfu datang menemui bibinya. Di sini ia memberitahu jika ia mengetahui keberadaan Tuan Yangjun. Ibu Nona Wang ingin menggunakan Tuan Yu sebagai pancingan agar bisa menangkap Duan Yangjun, tapi Murongfu mengatakan jika Duan Yangjun telah ditangkap oleh orang lain, yaitu pemimpin 4 penjahat besar. Kemudian Murongfu mengatakan kenapa Duan Yangjun ditangkap oleh pemimpin 4 penjahat besar. Ternyata pimpinan 4 penjahat besar adalah seorang pangeran negeri Tali yang terbuang. Saat mereka sedang asik mengobrol, lalu mereka dikejutkan dengan kehadiran pemimpin 4 penjahat besar yang telah lama menguping pembicaraan mereka. Di sini akhirnya pemimpin 4 penjahat besar menerima ajakan untuk bekerja sama Murongfu, yang mana Murongfu ingin membantunya menjadi kaisar negeri Dali, tapi dengan syarat ia ingin meminta bantuan kepadanya, yaitu meminjamkan 10.000 pasukan negeri Tali yang akan ia pergunakan untuk membangun kembali negerian yang telah hilang. Karena negeri Tali adalah negeri yang miskin, maka pimpinan 4 penjahat besar hanya bisa memberinya 5.000 pasukan. Lalu ia membawa ibu Nona Wang untuk bertemu dengan Duan Yangjun. Saat bertemu dengan Duan Yangjun, ia terlihat begitu cemburu karena di samping Duan Yangjun telah hadir 4 istri yang selama ini menemani Duan Yangjun. Ia juga membawa Tuan Yu masuk ke dalam. Ia akan menukar Tuan Yu dengan Duan Yangjun. Kemudian Murongfu memberitahu jika Tuan Yu telah merusak kesucian Nona Wang. Ibunya terlihat kesal karena ternyata Nona Wang adalah anaknya bersama dengan Duan Yangjun. Ia lalu menendang Tuan Yu. Yu ketiga yang melihat hal itu, ia menghentikannya karena ia sangat menghormati gurunya. Lalu Yu ketiga ingin membebaskan Tuan Yu, tapi ia malah dibunuh oleh pemimpin 4 penjahat besar. Kemudian ibu dari Tuan Yu mulai bercerita kejadian di masa lalu, saat pemimpin 4 penjahat besar tengah mencari pertolongan dan ia tak mendapatkan pertolongan itu. Lalu dalam kondisi putus asa, ia bertemu dengan ibu Tuan Yu, yang mana ibu Tuan Yu yang tengah sakit hati karena Duan Yangjun memiliki begitu banyak istri. Ia melakukan cinta satu malam dengan pemimpin 4 penjahat besar, sehingga terlahirlah Tuan Yu. Kemudian ibu Tuan Yu ingin pemimpin 4 penjahat besar mengampuni nyawa anaknya. Sebagai bukti, ada di kalung yang ia kenakan berupa tanggal saat ia dilahirkan. Pemimpin 4 penjahat besar pun percaya jika Tuan Yu adalah putranya. Saat mereka sedang lengah, Murongfu meracuni mereka dengan angin sejuk sedih, sehingga tenaga dalam mereka menjadi hilang. Lalu Murongfu meminta maaf kepada bibinya dan juga pemimpin 4 penjahat besar karena ia telah meracuni mereka. Tapi ia berjanji akan memberikan obat penawar saat semuanya telah diselesaikan.
Di sini ia ingin menjadi anak angkat pemimpin 4 penjahat besar, yang mana hal itu disetujui oleh dirinya. Namun hal itu ditentang oleh anggota keluarga Murongfu yang ada di luar. Di sini adik ketiga mengatakan jika tindakan ini sangatlah tercela, yang mana ia bersembunyi di negeri Tali dan memperluas wilayahnya lalu mengubah negeri Tali menjadi negerian. Mendengar hal itu, ia pun marah dan membunuh adik ketiga, sehingga mulai saat itu mereka semua memutuskan hubungan dengan Tuan Yu. Setelah mereka pergi, Murongfu mengatakan jika ia tak segan membunuh pengikutnya dan menggunakannya sebagai bukti kalau ia setia kepada pemimpin 4 penjahat besar. Ia juga ingin membunuh Tuan Yu, tapi dihentikan olehnya. Lalu ia bertanya kapan tahta bisa diberikan kepada ayah angkatnya. Di sini Duan Yangjin mengatakan jika hal itu tak bisa karena ia akan memberikan kepada Tuan Yu. Kemudian bibinya meminta Murongfu untuk membunuh 4 kekasih Duan Yangjun. Di sini Duan Yangjun sangat kesal kepada perilaku ibu Nona Wang. Murongfu pun melakukan hal itu. Ia mengancam Duan Yangjun, ia akan membunuh semua kekasihnya jika ia tak mau menyetujui persyaratannya dan memberikan tahta itu segera kepada ayah angkatnya. Duan Yangjun yang melihat hal itu, ia tak bisa berbuat apa-apa, lalu meminta Murongfu untuk membunuh bibinya. Karena ia juga wanita yang ia cintai. Mendengar hal itu, ia menjadi marah dan meminta penawar kepada Murongfu. Setelah mendapat penawar, ia menghunuskan pedang kepada Duan Yangjun, tapi ia malah melakukan bunuh diri karena ia begitu mencintai Duan Yangjun. Duan Yangjun yang melihat hal itu, ia terlihat begitu sedih karena ia juga sebenarnya sangat mencintainya. Tuan Yu yang sedang dalam ikatan, ia berusaha melepaskannya guna menolong ibunya yang tengah diancam oleh Murongfu. Dengan usaha keras, ia akhirnya berhasil membebaskan diri dan menggagalkan niat Murongfu untuk membunuh ibunya. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan Murongfu, ia segera masuk ke dalam untuk memberikan obat penawar kepada orang tuanya. Saat ia sedang memeluk ibunya, di sini ayahnya malah melakukan hal bunuh diri. Hal itu membuatnya menjadi sedih. Ibunya yang melihat hal itu, ia juga melakukan bunuh diri di depan Tuan Zhu. Tuan Zhu yang melihat hal itu, ia menjadi semakin sedih. Karena kini kedua orang tuanya telah pergi meninggalkannya. Ia lalu memberitahu jika pemimpin 4 penjahat besar adalah ayah yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Yu menjadi tak percaya jika ayahnya adalah pemimpin 4 penjahat besar. Kemudian pemimpin 4 penjahat besar berusaha menyelamatkan ibunya, tapi hal itu sia-sia. Di sini ibunya memberitahu jika keempat wanita yang menjadi adik kandungnya selama ini bukanlah saudara kandungnya, sehingga Tuan Yu bisa menikahi mereka. Kemudian ibunya pun meninggal. Hal itu membuatnya menjadi sedih. Saat Tuan Yu ingin membunuh pemimpin 4 penjahat besar, ia tak mampu melakukannya karena ia teringat perkataan ibunya yang mengatakan jika ia adalah ayah kandungnya. Pemimpin 4 penjahat besar menjadi lega karena pada akhirnya negeri Tali kembali kepada dirinya, yaitu melalui Tuan Yu yang merupakan putranya. Murongfu mendatangi kuil Shaolin. Ia menemui ayahnya dan mengatakan jika sekarang negeri Song dan negeri Liao bisa berperang sewaktu-waktu, sehingga memungkinkan untuk mendirikan negerian. Tapi ayahnya telah bertobat dan tak ingin membantunya. Ia malah menyarankan agar Murongfu berkeluarga dan menerima cinta dari Nona Wang.
Tapi ia teringat telah mencampakkan cinta dari Nona Wang. Begitu juga bibinya telah meninggal. Hal itu membuatnya tak berdaya. Melihatnya merenung, ayahnya menyarankan agar Murongfu meminta pertolongan kepada saudara Murong yang lain. Tapi ia teringat kembali telah membunuh adik ketiga dan memutus hubungan dengan mereka. Sontak saja hal itu semakin membuat Murongfu menjadi tertekan. Apalagi kini ayahnya tak bersedia membantunya mendirikan negerian. Hal itu membuat Murongfu kehilangan akal sehatnya, yang mana ia menjadi gila karena tak bisa memenuhi obsesi yang selama ini ia inginkan. Tansi mendatangi istana Lingjua untuk bertemu dengan Yusu. Kedatangannya kali ini memberitahu Yusu jika ia telah menemukan orang yang bersedia memberikan matanya kepada Azi. Kemudian Yusu pun bertanya di manakah orang tersebut. Tansi pun mengatakan jika orang itu kini ada di hadapannya. Yusu yang melihat Tansi bersedia memberikan kedua matanya, ia mengatakan agar Tansi tidak bertindak gegabah. Karena meski ia memberikan kedua bola matanya, Azi tidak akan bisa mencintainya. Meski begitu, Tansi tetap bersikukuh dengan tekadnya. Ia tetap bersedia mengorbankan kedua matanya. Asal Azi bisa bahagia, Tansi bisa menjadi senang. Meski begitu, Yusu berusaha menyarankan agar Tansi mengurungkan niatnya. Tapi Tansi tak ingin mengurungkan niatnya dan tetap meminta Yusu untuk melakukan keinginannya. Kali ini, ia juga rela mengorbankan nyawanya demi Azi. Lalu ia mengancam akan melakukan bunuh diri jika Yusu tidak ingin mengabulkan permintaannya. Yusu yang melihat tekad Tansi begitu kuat, ia pun menghentikan aksinya, sehingga Yusu bisa menyelamatkan Tansi. Akhirnya Yusu pun bersedia mengabulkan permintaan terakhir dari Tansi untuk memasang kedua bola matanya kepada Azi.